Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di channel Guntur Rumah Putra, teman-teman. Pada kali ini kita akan sharing ya teman-teman ya, mengenai kendala yang saya hadapi. Di sini saya barusan mengupload video, tetapi setelah beberapa menit ya, di sini visibilitasnya timbul dihapus ya. Jadi video ini telah dihapus dari YouTube. Jadi hanya saya yang dapat melihat video ini. Kemudian kita lihat pada bagian pembatasan. Di sini dia ada bacaan persyaratannya ya dan kebijakannya. Jadi video ini telah dihapus karena kontennya tidak pantas. Padahal menurut saya itu kontennya tidak melanggar ya teman-teman ya. Tidak ada berhubungan dengan hal-hal yang nggak pantas ya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan mengajukan banding. Tetapi sebelum saya mengajukan banding, saya mau tahu dulu kira-kira mengapa video saya ini dihapus oleh pihak YouTube dan kemudian di sini ada bacaannya kontennya tidak pantas. Oke, kita akan menuju ke support Google dulu ya teman-teman ya. Ini support Google ini, support.google.com, enter. Kita menuju. Coba kita ketikkan di sini ya masalah yang kita hadapi ya. Di sini kita ketikkan, misalkan saya ketikkan di sini pertanyaannya, mengapa video saya dihapus YouTube. Misalkan ini ya teman-teman ya. Saya ketikkan pertanyaannya. Ini saya ketikkan pertanyaannya di sini. Jadi mengapa video saya dihapus YouTube? Ini dia pencariannya. Coba kita baca-baca dulu ya. Ini memecahkan masalah penghapusan YouTube. Di sini bisa jadi dia karena pemilik hak cipta telah mengirimkan permintaan hukum lengkap yang meminta kami untuk menghapusnya. Kalau misalkan ini, padahal video itu murni memang saya rekam sendiri ya teman-teman ya. Tidak ada berkenaan dengan hak cipta. Oke, kita klik di sini baca selengkapnya. Kita lihat lagi. Jadi bagaimana cara memecahkan masalah penghapusan video ya yang kita hadapi tadi. Jadi di sini ada dia bacaan ya teman-teman ya, bisa kita baca ya. Jadi ini adalah konten bantuan untuk video yang telah dihapus dari YouTube. Jika memerlukan bantuan untuk menghapus video, bisa kita pelajari cara untuk menghapus video Anda sendiri ya, atau menandai konten yang tidak pantas. Jadi misalkan di sini jika kita melihat pesan video dihapus di samping salah satu video yang diupload, berarti video tersebut dianggap telah melanggar salah satu kebijakan dari YouTube ya. Kemudian dihapus oleh YouTube ya. Padahal kita tidak ada ya melanggar kebijakan dari YouTube ya menurut kita ya. Oke, di sini ada alasan penghapusan dan hal yang dapat kita lakukan. Misalkan di sini saya menghadapi konten tidak pantas ya. Ini tadi ya. Ini konten tidak pantas. Coba kita klik di sini dulu. Ini kita bisa baca pedoman komunitasnya di sini, bisa kita baca ya, teman-teman ya. Kita baca di sini ya kebijakannya. Ini dia. Ini dia konten-konten yang nggak boleh ya, teman-teman ya. Bisa teman-teman baca. Ternyata sesudah saya baca di sini, saya merasa konten saya tidak melanggar ya teman-teman ya. Kita lihat di sini cara menyelesaikan masalah, informasinya pada setelan channel YouTube kita ya. Kita klik di sini, coba tab baru. Dan kemudian di sini juga ya status dan fitur pada channel saya ini, untuk dia teguran hak cipta tidak ada juga ya, 0 ya dari 3 ya. Kemudian untuk teguran pedoman komunitas juga dia 0 dari 3, nggak ada ya, nggak ada masuk. Tetapi di sini dia ada konten tidak pantas di sini ya dari komunitasnya ya. Padahal di sini dia tidak ada ya teman-teman ya untuk teguran pedoman komunitasnya. Coba kita baca lagi di sini. Ini dasar-dasar teguran pedoman komunitas. Kita klik kanan, coba buka tab baru. Ini bisa kita baca ya teman-teman ya. Ini apa yang terjadi jika kita menerima teguran ya. Konten itu bisa dihapus ya. Kemudian ini kebijakan mana yang dilanggar ya. Ini misalkan konten khusus dewasa atau kekerasan. Bagaimana dampaknya pada channel kita. Kemudian apa yang dapat kita lakukan selanjutnya. Ini bisa kita baca ya teman-teman ya. Silahkan dibaca ini. Coba kita menuju ke sini lagi, tab ini. Jadi jika kita yakin bahwa video yang dihapus itu secara keliru ya teman-teman ya, jadi kita dapat mengajukan banding ya atas teguran pedoman komunitas tersebut. Kita bisa mengajukan banding ya teman-teman ya atas teguran pedoman komunitas. Coba kita buka dulu. Ini bagaimana cara mengajukan banding atas tindakan pedoman komunitas.
Jadi ini caranya teman-teman ya, bagaimana mengajukan banding. Bisa kita buka dashboard di YouTube Studio kita, kemudian kita pilih di sini kartu pelanggaran channel. Selanjutnya kita pilih banding ya pada langkah ketiga ini. Jadi kalau kita menghapus video kita tidak akan menyelesaikan teguran tersebut ya, sehingga walaupun kita menghapus video tersebut, teguran itu akan tetap ada di channel kita dan kita tidak akan dapat mengajukan banding lagi. Artinya di sini bandingnya hanya dapat dilakukan sekali ya teman-teman ya. Ini dia, bisa kita baca-baca di sini. Jadi setelah mengajukan banding, kita akan mendapatkan email dari YouTube ya teman-teman ya, yang memberitahukan hasil permintaan banding kita. Salah satu dari yang berikut ini akan terjadi ya, yang mungkin akan kita temui di sini ya. Jadi jika pihak YouTube mendapati bahwa konten kita itu mematuhi pedoman komunitas, maka pihak YouTube akan mengaktifkannya kembali, kemudian menghapus teguran dari channel kita ya, kalau misalkan terdapat teguran ya. Kemudian di sini jika pihak YouTube mendapati konten kita mematuhi pedoman komunitas tetapi tidak cocok untuk semua penonton, maka pihak YouTube akan menerapkan pembatasan usia ya teman-teman ya. Ini dia, bisa dibaca di sini. Dan kemudian jika pihak YouTube mendapati bahwa konten kita itu melanggar pedoman komunitas, maka teguran akan tetap ada dan video tidak akan dapat dipulihkan dari situs teman-teman. Kemudian selanjutnya tidak ada penalti tambahan untuk banding yang ditolak. Artinya kita hanya dapat mengajukan banding satu kali atas setiap teguran. Jadi ini perlu diperhatikan teman-teman ya. Kalau kita nggak merasa melanggar tentang pedoman komunitas, kita bisa mengajukan banding. Oke, baiklah teman-teman. Selanjutnya kita akan coba ya melakukan banding pada video kita yang dihapus. Kemudian di sini dia persyaratan dan kebijakannya ini, video ini telah dihapus karena kontennya tidak pantas. Oke, kita ajukan banding ya teman-teman ya. Kita klik sini banding. Ini dia, maka akan tampil tampilan jendela ajukan banding. Jadi sebelum kita mengajukan banding, tinjau konten kita untuk memastikan bahwa konten tersebut mematuhi pedoman komunitas tadi ya teman-teman ya, yang sudah kita baca tadi, terutama bagian yang ditunjukkan di bawah ini. Jadi berikan informasi pendukung di kotak tersebut. Ini dia pedoman komunitasnya. Setelah melakukan peninjauan, pihak YouTube memutuskan bahwa video kita itu melanggar pedoman mereka ya teman-teman ya, dan pihak YouTube telah menghapusnya dari YouTube. Jadi mungkin ini mengecewakan kita ya, tetapi memang itu kebijakannya. Untuk itu kita bisa mengajukan banding. Di sini coba kita ketikkan ya, mengapa konten kita harus dipulihkan, apa alasannya. Saya ketikkan alasannya di sini. Coba untuk video saya, misalkan alasannya video saya tidak melanggar pedoman komunitas karena berisi tentang cara melakukan instalasi YouTube Studio di HP dan merupakan video hasil rekaman atau misalnya original ya, saya sendiri yang saya rekam dengan HP saya. Mohon dipertimbangkan banding saya ini. Terima kasih atas kebijaksanaannya. Oke, ini dia teman-teman ya alasan saya ya mengajukan banding ya. Jadi video saya tidak melanggar pedoman komunitas karena berisi tentang cara melakukan instalasi YouTube Studio ya teman-teman ya, melalui HP, dan merupakan video hasil rekaman atau original saya sendiri ya, yang saya rekam dengan HP saya. Jadi mohon dipertimbangkan banding saya ini. Terima kasih atas kebijaksanaannya. Oke, di sini sesudah kita menulis ya mengapa konten kita harus dipulihkan alasannya, kita pilih di sini menu kirim ya teman-teman ya. Menu kirim di sini kita klik. Oke, pengajuan banding berhasil dikirim. Coba kita lihat dulu di video kita. Ini dia. Selanjutnya di sini sesudah kita mengajukan banding ya, maka nanti kita akan menerima email ya teman-teman ya. Menerima email, kita tunggu ya email yang masuk apakah diterima apakah ditolak. Yang penting kita udah usaha ya teman-teman ya. Dan memang video kita ini tidak menyalahi ya pedoman komunitas YouTube. Usaha dulu ya teman-teman ya apakah diterima atau ditolak. Coba kita buka dulu email kita ya, gmail.com. Kita menuju ke email kita. Apakah sudah ada balasannya? Oke, belum ada ya teman-teman ya. Sini belum ada. Kita tunggu aja. Ini dia belum ada ya. Coba kita lihat lagi di sini di bandingnya. Kita tengok di sini ya.
Oke, ajukan banding. Di sini kita lihat ya teman-teman ya, pengajuan banding berhasil dikirim ya. Selanjutnya kita tinggal tunggu ya email balasan dari pihak YouTube ya yang akan dikirim ke email kita. Jadi mungkin ini kita perlu waktu ya untuk menunggu kiriman email dari pihak YouTube ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu saja. Oke teman-teman, sesudah menunggu beberapa menit ya teman-teman ya, coba kita lihat ya. Ini saya tunggu sekitar dia 15 menitan ya teman-teman ya, kurang lebih. Kita tengok bandingnya. Di sini kita lihat ya bagaimana dia perkembangannya. Dan kemudian di sini bisa kita lihat ya teman-teman ya. Alhamdulillah banding kita disetujui ya teman-teman ya. Sudah disetujui. Coba kita lihat email kita dulu. Ini dari YouTube ya. Ini dia. Jadi ini dari YouTube ya. Terima kasih untuk mengirim banding ya pada YouTube ya. Jadi akan dikembalikan lagi video kita ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi YouTube Help Center di sini. Ini dia. Jadi kita sudah disetujui ya teman-teman ya. Sudah berhasil tadi. Ini dia. Sudah disetujui. Coba kita lihat video kita ya di sini. Bagaimana dia kondisinya jadinya. Alhamdulillah di sini dia sudah nggak dihapus lagi ya teman-teman ya, sudah dipulihkan lagi. Jadi kita sudah berhasil ya untuk mengajukan banding kita diterima oleh pihak YouTube ya, karena memang video kita ini tidak melanggar komunitas. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami hal yang sama yang seperti saya hadapi, bisa teman-teman lakukan seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman ya. Dan kemudian kita lihat ya di setelan juga, kita tengok di sini di channelnya. Di menu channel, kemudian kelayakan fitur, status dan fitur, kita lihat ini memang nggak ada lagi ya teman-teman ya. Kemudian tadi juga memang nggak ada tadi ya. Jadi kita sudah berhasil ya untuk mengajukan banding terhadap video yang sudah dihapus sehingga dapat dipulihkan lagi oleh pihak YouTube. Oke, terima kasih kepada pihak YouTube ya yang sudah menyetujui oleh banding kita. Jadi teman-teman jika mengalami hal yang sama saya, silakan teman-teman baca tadi ya mengenai alasan penghapusan dan hal yang dapat kita lakukan. Jadi silahkan baca yang di sini apakah dia berisi konten berhak cipta. Ini bisa teman-teman baca-baca ya. Saya tadi dapat ini. Oke, itu aja mengenai kendala yang sudah saya hadapi dan kemudian alhamdulillah sudah dapat diselesaikan ya teman-teman ya. Terima kasih telah mengikuti video ini. Jika bermanfaat jangan lupa share ya teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman kita juga yang mengalami hal yang sama. Dan kemudian dukung terus channel Guntur Maputra dengan klik like, subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel Guntur Maputra. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.